Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Dan ini adalah postingan pertama saya di bulan Januari tahun 2025 ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, murah rezeki dan panjang umur ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan sistem sederhana yaitu CRUD ya. Tapi kita beralih menggunakan database-nya adalah Access. Nah, biasanya kalau saya bikin aplikasi dalam VBA Excel itu menggunakan database ya di Excel itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan beralih mencoba untuk belajar membuat sistem CRUD-nya itu atau input datanya itu menggunakan database Access. Nah, dalam pembuatan database Access ini teman-teman ya, itu banyak sekali manfaatnya nanti ya. Jadi jika kita menggunakan database Access itu sangat bisa digunakan untuk penggunaan multi-user dan multi-device. Artinya dia aplikasinya ini bisa digunakan untuk dioperasikan menggunakan beberapa komputer sekaligus dan juga banyak user. Tetapi jaringannya itu harus jaringan offline atau jaringan lokal. Nah, di sini kita akan belajar untuk penggunaan sistem CRUD itu seperti apa menggunakan database Access gitu. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini pertama kita akan membuatkan terlebih dahulu untuk database-nya. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi Access ya ini ya. Oke, seperti ini. Terus kita pilih yang blank database. Nah, di bagian blank database ini kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama inventory ya, DB gitu. Teman-teman silahkan kasih nama bebas, sama juga nggak masalah. Terus kita tentukan di mana folder menyimpan dari data ini gitu. Kita klik tombol foldernya. Terus di sini saya akan simpan di folder ini ya. Nah, di dalam folder materi CRUD Access. Terus kita klik OK. Terus kita klik tombol create-nya ini. Oke, nah seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini ya, kita tutup dulu. Nah, di sini kita buat tabel baru teman-teman ya, dengan cara kita klik tabel ini. Terus di sini kita klik kanan, pilih rename. Terus kita klik kanan, pilih Design View. Nah, di sini kita ganti namanya tabelnya ya. Nama tabel ini kita kasih nama barang misalnya. Terus klik OK. Nah, otomatis dia sudah langsung berbentuk seperti ini ya, dengan nama tabelnya adalah barang. Terus di sini kita mulai memasukkan field-field yang nanti kita butuhkan untuk pembuatan database-nya gitu. Nah, yang pertama di sini field name-nya saya ganti ya, menjadi nomor. Dan untuk tipe datanya tetap kita biarkan dia auto number, karena nanti di bagian nomor ini kita pakai sebagai primary key, di mana primary key ini adalah sebuah field yang nanti itu identitas ya, kita gunakan sebagai identitas dari masing-masing data agar dia tidak sama dengan yang lain gitu. Nah, berikutnya di bagian bawah sini kita buatkan lagi ada tanggal, dan di sini untuk tipe datanya kita pilih yang date time. Terus di sini kita kasih lagi ada kode barang. Di sini kita kasih tipe datanya adalah short text. Jadi isi dari ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini saya harap ini diikuti dulu supaya nanti tidak ada yang salah gitu ya. Nanti kalau sudah oke berhasil ya silakan teman-teman mengembangkan lagi. Nah, berikutnya di bagian bawah kita tambahkan lagi ada yang namanya nama barang. Di sini juga sama, kita data tipenya menggunakan short text. Terus untuk di bagian field name sini ya, ini usahakan tidak perlu kita menggunakan spasi dulu, karena nanti dia penggunaan source course-nya dia akan beda. Jadi kodenya beda nanti kalau kita menggunakan spasi. Di bawahnya tambahkan lagi ada satuan.
Terus ini juga sama, short text. Terus di bagian bawah lagi ada harga. Dan ini kita menggunakan currency. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan. Terus kita tutup dulu. Nah, kita cek ya di sini. Ini hasilnya ya. Ini hasil adalah database yang nanti kita akan pakai gitu. Jadi kalau kita buka, nah hasil seperti ini. Jadi dia masih kosong gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, step berikutnya adalah kita membuat file Excel-nya. Nah, kalau yang diakses tadi ini sebagai database-nya teman-teman ya. Kalau yang di Excel-nya sini itu hanya sebagai form-nya saja gitu atau front end-nya gitu. Nah, untuk form-nya ini kita pilih blank workbook, terus langsung kita simpan. Ya, kita simpan ke folder yang tadi juga. Dan di sini kita kasih nama misalnya aplikasi database access. Nah, lalu di bagian Excel workbook ini ya, save as type-nya itu diganti menjadi Excel binary workbook boleh atau Excel makro juga boleh. Tapi kebiasaan saya pakai yang Excel binary. Klik tombol save ini ya. Oke, sudah. Nah, terus step selanjutnya di sini kita cukup langsung membuat desain formnya teman-teman ya. Kita tidak memerlukan tabel di sini karena tabel udah masuk ke file database tadi, file access tadi. Terus di sini kita tinggal masuk ke bagian developer. Bagi teman-teman yang tidak ada developernya, teman-teman cukup mengklik ya di area sini, bebas dimanapun, klik kanan, pilih customize ribbon, terus checklist di bagian developer. Lalu klik OK, nanti akan muncul developernya ini. Nah, jika sudah muncul, maka di sini kita akan membuat desain formnya dengan cara masuk ke Visual Basic. Nah, sebelum kita membuat desain formnya, kita harus mengatur dulu ya bagian penting yang harus kita aktifkan supaya nanti file Excel ini, VBA-nya itu akan terhubung dengan file database tadi atau file access gitu. Nah, di sini pengaturannya teman-teman masuk ke bagian tools, terus reference. Nah, teman-teman cari ya di bagian bawah sini, cari yang namanya Microsoft ActiveX Data Object gitu. Nah, di sini kita akan cari ya Microsoft ActiveX Data Object. Nah, ini teman-teman. Oke, nah kita akan aktifkan yang versi paling terbaru ya. Nih, tinggal kita checklist ini, klik OK. Nah, jadi sudah aktif, artinya ini bisa kita gunakan untuk terhubung ke database access tadi gitu. Nah, kalau sudah diaktifkan, maka step berikutnya kita membuat formnya. Tinggal kita masukkan di sini, klik insert, pilih user form, kita geser ke sini misalnya. Nah, terus di sini kita memasukkan objek-objek yang kita pakai untuk input datanya sekarang. Nah, pertama di sini kita kasih nama dulu di bagian formnya, saya kasih nama form data barang misalnya. Terus di bagian caption saya kasih nama input data barang. Lalu di bagian sini ya kita kasih pengaturan untuk fontnya dulu. Nah, ini fontnya 10 ya, klik OK. Terus kita masukkan label. Nah, di sini untuk isi dari objek yang kita pakai itu harus sesuai dengan yang kita buat di akses tadi. Nah, untuk itu maka di sini akan saya buka juga file aksesnya. Nah, ini. Nah, terus saya klik kanan ya, pilih design view. Nah, ini yang kita pakai ya. Oke, di sini saya akan pecah seperti ini misalnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi yang di sini adalah field-field yang nanti kita harus masukkan di sini, kecuali nomor ya. Nomor tidak perlu. Nah, di sini kita mulai dari tanggal. Berarti di sini kita masukkan, kita ketik tanggal. Oke, tanggal itu kita menggunakan text box.
Dan langsung kita atur untuk text box-nya di sini. Di bagian border style kita pilih single. Terus di bagian ukurannya kita kasih 20. Kita tarik ke samping. Nah, di samping tanggal sini itu kita ada tombol ya untuk memasukkan tanggalnya nanti. Untuk tombolnya saya kasih 22. Terus untuk captionnya saya kasih titik-titik saja. Terus di bawahnya ya ada kode barang, tinggal kita copy ini saja. Copy, Ctrl C, Ctrl V, paste di sini. Dan di sini kita kasih nama kode barang. Kalau di sini nggak apa-apa pakai spasi ya. Terus kita paste lagi ya, kita copy dulu yang ini. Habis kode barang, ada nama barang, terus paste lagi. Habis nama barang ada satuan. Nah, untuk satuan ini kita isi menggunakan combo box. Pengaturannya juga sama kayak tadi. Height-nya 20. Dan terakhir ada harga, kita copy lagi. Paste di sini. Ini kita kasih nama harga. Nah, terus di bagian bawahnya ya, kita tambahkan tombol. Oke, untuk tombol ini kita kasih ada 4. Kita copy lagi. Ya. Nah, untuk yang pertama ini kita kasih nama simpan. Untuk yang kedua kita kasih nama hapus. Ya. Untuk yang ketiga kita kasih nama edit. Untuk yang keempat kita kasih nama bersihkan. Nah, terus kalau sudah kita masukkan semua ya untuk field-fieldnya ini, kita tutup saja di bagian aksesnya sini. Kita perbesar lagi ini. Nah, di bagian sini kita kasih tempat ya objek untuk menampung datanya nanti. Nah, objek yang saya gunakan sekarang bukan lagi list box ya, tetapi kita menggunakan list view. Nah, list view ini kalau misalnya teman-teman nggak ada di sini, maka di sini teman-teman bisa klik kanan ya, pilih additional controls. Nanti terbuka seperti ini. Silakan teman-teman cari ya Microsoft List View. Nah, ini di checklist Microsoft List View kontrolnya, terus klik OK. Nanti di sini muncul ya, tinggal diklik terus buat di sini. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaan kalau kita menggunakan list view dan kita menggunakan list box. Dan di video saya sebelumnya itu yang sudah agak lama ya, itu juga pernah saya membahas bagaimana cara membuat sistem input data tapi menggunakan list view. Oke, nah bagi teman-teman ya nanti yang dia susah untuk memasukkan list view, artinya ketika diklik kanan di sini terus klik additional control itu nggak muncul menu kayak gini ya, itu saya belum mengetahui ya apa problemnya. Tapi biasanya walaupun teman-teman install ulang Office-nya saja, itu dia nggak akan berhasil atau nggak bisa gitu. Nah, kalau saya pernah
mengalami hal yang sama, jadi ini nggak muncul. Jadi ya mau nggak mau saya coba install ulang Office-nya, tetap nggak mau juga, ya udah saya harus install ulang semua untuk sistem operasinya juga gitu. Oke, jadi ini yang saya gunakan ya. Nanti apabila teman-teman nggak ada, nanti akan coba saya bagikan ya kontrol punya saya ini di deskripsi video ya. Jadi di deskripsi video ini nanti silakan teman-teman cek untuk bisa mendownload dari kontrol ini gitu. Nah, setelah teman-teman download, ya nanti caranya gimana? Teman-teman tinggal klik kanan di area sini ya. Nah, ini bukan di sini ya, tapi di sini. Terus pilih import gitu. Nah, nanti teman-teman klik import, terus cari file yang teman-teman download tadi ya. Klik dan nanti dia akan muncul di sini gitu. Oke, nah kalau sudah step berikutnya teman-teman ya, di sini kita akan kasih nama-nama dulu ya. Jadi pertama di sini kita kasih namanya Oke, kita kasih namanya txt tanggal untuk yang ini ya. Terus yang kedua kita kasih nama txt kode barang. Lalu ini kita kasih nama txt nama barang. Terus yang ini kita kasih nama CB satuan. Yang ini kita kasih nama TXT harga. Terus ini kita kasih nama CMD tanggal. Yang ini CMD simpan. Terus ini CMD hapus. Yang ini CMD edit. Dan yang ini CMD bersihkan. Nah, untuk list view sendiri kita kasih nama di sini tabel barang. Oke. Nah, apabila semua objek ya sudah dikasih nama seperti yang tadi saya tunjukkan atau saya praktekkan, maka step berikutnya di sini adalah kita akan coba membuat untuk perintah ya awal supaya nanti dia ada terhubung dengan aplikasi ini di bagian database aksesnya. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, di sini lupa ya. Nah, di sini kita harus memasukkan lagi label ya. Kita copy dari sini aja ya. Ini kita copy lagi. Masuk sini. Label dan text box teman-teman ya. Label, text box, dan tombol juga. Nah, untuk ini kita kasih nama, pilih database. Ini kita kasih nama txt database. Yang ini kita kasih nama cmd pilih, dan captionnya kita ganti menjadi pilih gitu. Nah, ini kita pakai nanti untuk memilih database ya, atau
memasukkan alamat database-nya ke sini supaya nanti bisa terhubung ke dalam aplikasi ini gitu. Terus di bagian atas pun juga sama, kita masukkan text box. Nah, cuman text box yang atas ini nanti kita akan pakai untuk sistem pencarian gitu. Nah, kita simpan. Ini kita kasih nama txt cari. Oke, nah kalau sudah ya, maka tadi saya bilang step berikutnya kita akan membuat perintah untuk membuat koneksi antara file Excel ini dengan file database tadi gitu. Oke, kita buat dulu teman-teman ya untuk perintahnya. Caranya kita klik kanan, pilih view kode. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya belum ada option eksplisit, otomatis silakan diketik seperti ini. Terus perintah pertama ya, kita ketik di sini, bikin variabel dulu. Dim ya. Count as object. Terus di bawah kita ketik sub open connection. Enter. Ini adalah perintah yang akan kita pakai untuk membuat atau membuka koneksi antara file Access kita dengan file VBA kita gitu. Kita ketik di sini variabelnya dim database path ya, as string. Terus bawahnya. Nah, di sini kita akan membuat perintah ya yang fungsinya itu untuk mengambil path dari text box-nya. Nah, di sini perintahnya adalah database path ya, sama dengan. Nah, di sini kita akan memasukkan sheet ya, alamat rank atau sel yang nanti kita akan pakai untuk menyimpan di mana tempat alamat database-nya itu kita masukkan gitu. Jadi kita memang sudah ada ini teman-teman ya, sudah text box ini, cuman kan dia nggak bisa menyimpan, hanya menampilkan. Nanti rencananya kita akan simpan di sheet 1 sini ya. Nah, kita akan simpan di sel C3. Jadi di sini saya kasih nama dulu misalnya di bagian B3 alamat database. Nah, di sel C3 ini kita akan pakai untuk memasukkan alamat database-nya. Oke, nanti masuk ke sini gitu dia. Oke, kita simpan dia di C3, maka di sini ya di sheet 1 dan C3. Maka di sini kita ketik sheet 1 dot rank petik 2 C3 dot value ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman silakan disesuaikan dengan sheet dan sel masing-masing. Ingat, sheet 1 ini adalah sheet dengan nama yang di area luar kolom ini ya. Sorry, buka kurung ini ya. Jadi dia itu yang di sini, bukan yang di dalam sini. Jadi yang di bagian depan sini namanya. Oke, bawahnya kita buat perintah ya. If database path sama dengan 0, then artinya jika ini nanti masih kosong ya gitu, kita akan bikin pesannya silahkan pilih file database terlebih dahulu. Terus kita pilih VB exclamation untuk
notifikasinya ya. Terus di sini kita ketik exit sub, lalu if. Oke. Nah, terus kalau sudah, jadi artinya nanti kalau misalnya ini masih kosong ya, maka muncul pesan ini gitu. Jadi kita disuruh untuk memilih database-nya gitu. Terus di bagian bawah ya, kita ketik lagi perintah if con is nothing then-nya salah ngetiknya. Oke. Terus di bawahnya kita ketik set con sama dengan create object, buka kurung, petik 2, ad ya, ad odb dot connection, petik 2, tutup kurung. Oke, kalau sudah di bagian bawah ya, kita ketik if. Terus berikutnya di bagian bawah lagi ya, kita buat perintah untuk membuka koneksinya. On error some next. Con dot open, petik 2, provider sama dengan Microsoft dot access ya, atau ACE dot OLE db dot 12 dot 0 titik koma data source sama dengan petik 2 spasi kasih simbol dan, terus ketik database path spasi lagi simbol dan, petik 2 titik koma petik 2. Ini kasih dan spasi juga. Enter. Terus di bawahnya kita ketik if error dot number ya tidak sama dengan 0, then kita ketik pesan msg box gagal terhubung ke database titik pastikan file yang dipilih benar dot petik 2 koma VB VB critical. Enter. Terus di bawahnya kita ketik, tambahkan lagi set con sama dengan nothing, exit sub, lalu on error go to 0 atau 0. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah perintah untuk memilih database-nya ya, untuk open koneksinya ya.
Nah, nanti kita akan coba. Berikutnya kita akan buat untuk perintah menutup koneksinya di bagian bawah sini. Kita ketik sub close connection, enter. Terus kita ketik if not con is nothing then con dot close. Lalu bawahnya set con dot nothing. Ini sama dengan maksudnya. Oke, kita simpan dulu. Nah, kalau sudah ya, berikutnya kita akan buat perintah untuk mengambil database ya ke dalam list view. Nah, untuk perintahnya di bagian bawah sini kita ketik dulu. Kita ketik ada private sub, ambil data. Terus di bagian bawahnya kita ketik on error go to error handler ya, untuk mengatasi errornya nanti. Terus kita ketik pertama ada call open connection. Oke, terus di bagian bawahnya kita ketik bahwa kita akan buat variabel ya, dim rss object, terus dim sql string, lalu dim list view item ya, atau LV item itu, s list item. Nah, ini. Terus di bagian bawah kita tambahkan lagi ada keterangan petik 1. Kita akan buat perintah untuk menghapus ya data di list view sebelumnya. Jadi supaya nanti dia list view-nya itu bersih ketika kita menampilkannya ke dalam formnya gitu. Jadi harus dibersihkan dulu baru ditampilkan lagi. Perintahnya di sini kita ketik nah, untuk nama list view kita tadi adalah tabel ya. Kok lupa tadi saya, namanya apa ya tadi? Ya, tabel barang teman-teman ya. Oke, kita ketik tabel barang dot masih belum pas ya, tabel barang dot list item ya dot clear. Oke. Nah, terus kita buat lagi perintah ya, untuk di sini perintahnya fungsinya untuk SQL ya. SQL untuk membaca data. Di sini perintahnya adalah SQL terus sama dengan petik 2 select from barang, petik 2. Nah, untuk yang ini ya, ini harus sama dengan yang saya ketik, cuman yang ini adalah nama tabel yang tadi kita buat di aksesnya. Jadi itu ngambilnya dari sini teman-teman. Nah, nama tabel ini gitu. Ini kan barang namanya. Maka di sini juga kita ketik namanya adalah barang gitu. Terus di bagian bawah kita ketik lagi set rs sama dengan con
dot execute buka kurung SQL. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita konfigurasi ya untuk tabel list view kita dengan nama tabel barang. Di sini kita akan kasih keterangan ya. Konfigurasi tabel barang. Nah, nama tabel barang kita adalah tabel barang kan ya. Maka di sini kita ketik dulu perintahnya adalah with tabel barang. And with. Oke, di sini kita tambahkan ada dot full row select. Kita pilih true, ini tampilannya. Terus dot view. Ini kita pilih yang list view report. Nah, ini. Terus untuk grid line-nya kita buat true juga. Grid line itu untuk memasukkan garis-garisnya, teman-teman. Sama seperti sel-sel di Excel. Terus kita bikin judul kolomnya sekarang. Kita ketik dot kolom header ya, nih. Dot clear. Terus kita ketik lagi dot kolom header lagi. Pertama dot add koma petik 2 nomor ya. Petik 2. Kita kasih misalnya 50 untuk nomor ya, atau untuk ID-nya. Terus tinggal kita copy ini aja untuk melanjut ke bagian bawahnya. Nah, tinggal kita ganti ini menjadi tanggal. Terus ini menjadi kode barang. Ini nama barang. Terus ini ada satuan. Terus satu lagi harga. Ini 100 untuk lebar kolomnya. Terus ini 100 juga. Terus ini 150. Terus ini 100. Dan ini 100 juga. Oke. Nah, kalau sudah ya, ini adalah judul-judul kolom yang nanti akan muncul ke dalam list view-nya. Di bagian bawah kita buat lagi perintah ketik 1. Perintah menambah data ke dalam list view. Terus di bagian bawah kita ketik do until rs dot eov. Kita ketik bawahnya lagi set lv item sama dengan tabel barang dot list item dot add. Bawahnya lagi kita ketik lv item dot text ya sama dengan rs buka kurung dalam tanda kutip no petik 2 tutup kurung. Terus kita kasih keterangan di sini. Nah, di sini tuh untuk kolom pertama teman-teman ya. Ini untuk kolom pertama atau key-nya. Jadi no ini harus sama dengan yang tadi kita buat di sini. Nah, ini. Jadi ini kan no ya. Maka di sini kita ketik kolom pertama adalah no gitu.
Terus di bagian bawah kita ketik lagi lv item dot sub item ya, buka kurung 1 tutup kurung sama dengan format rs buka kurung petik 2 tanggal petik 2 tutup kurung koma petik 2 ini koma ya, petik 2 dd garing mm garing y 4 kali petik 2 tutup kurung. Nah terus di bawahnya lagi kita ketik lv item dot sub item buka kurung 2 sama dengan rs lagi ya, rs buka kurung petik 2 kode barang petik 2 tutup kurung, enter. Nah ini kolom pertama teman-teman ya, kalau ini berarti untuk kolom kedua tapi formatnya untuk tanggal. Terus yang ini kolom ketiga dan seterusnya, tinggal kita copy aja teman-teman ya, copy ini jadi 3, 4, 5. Terus ini kita ganti jadi nama barang ya. Ingat teman-teman ya, ngetik ini itu harus sama dengan yang sudah kita ketik di file akses kemarin atau tadi gitu. Nah ini kita tambahkan lagi ada satuan, terus ini ada harga. Terus di bawahnya kita ketik rs dot move next. Oke, terus di bawah lagi kita ketik loop. Bawahnya lagi kita ketik rs dot close. Terus set rs sama dengan nothing untuk membersihkan. Terus kita ketik call close connection. Nah, tambahkan lagi di bawah ada exit sub, dan terakhir di bagian paling bawah ada error handler ya. Isinya di sini kita ketik pesan msg box titik 2 kesalahan terjadi saat mengambil data titik 2 spasi kasih simbol dan error dot description. Terus di sini kita pilih yang VB critical. Terus bawahnya kita ketik lagi if not rs is nothing then rs dot close. Set rs sama dengan nothing, lalu panggil lagi call close connection. Oke. Nah ini untuk ambil datanya ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Untuk membuat perintah ya, memilih database ke dalam formnya gitu. Nah tapi sebelumnya teman-teman kita akan coba dulu ini ya. Kita akan coba perintah ambil data ini ke dalam form sini, apakah nanti ada judulnya atau enggak.
kita coba jalankan dengan cara pertama di dalam coding sini ya, kita cari di sini ada user form. Nah ini klik, nanti muncul begini. Tinggal teman-teman pilih di sini ya, di prosedurnya ubah jadi inisialis. Terus di sini kita ketik call ambil data. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah ini, oh ya ini nggak ada NIF-nya ini. Tambahkan NIF di sini. Oke, kita coba lagi. Nah ini dia langsung muncul ya, silahkan pilih database terlebih dahulu. Artinya kita harus memasukkan file alamatnya ke dalam sini dulu dengan cara menekan tombol ini gitu. Oke, kita buatkan dulu perintahnya. Jadi untuk pembuatan perintah di sini kita klik di bagian tombol pilih ini ya, klik 2 kali. Oke, muncul seperti ini. Kita ketik perintahnya, di sini ada dim fd ya, dim fd as file dialog. Terus ada lagi dim file path as string. Bawahnya lagi set fd sama dengan application dot file dialog, buka kurung, yang pilih yang MSO file dialog, file picker ya ini, tutup kurung. Terus bawahnya kita buat lagi perintah with fd and with, di sini tambahkan ya dot title sama dengan pilih file database dot filters ya, dot clear dot filters dot add dalam tanda petik file database, kita masukkan file yang hanya boleh kita pilih ya, yang itu file access, kasih petik 2 bintang dot, untuk eksistensi file access di sini adalah accdb, titik koma ya, terus bintang lagi dot mdb petik 2 1 enter, artinya kita memilih 1 ya, single. Terus dot allow multi select-nya kita pilih jadi false. Terus di bawah kita ketik if dot show sama dengan min 1, then di bawah kita pilih, kita ketik file path sama dengan dot select item 1 ya. Terus di bawah lagi kita ketik me.txt database dot value sama dengan file path. Terus kita ketik lagi call ambil data. Oke. Terus di bawah ada else, kita ketik ms gbox
petik 2, tidak ada file yang dipilih, dot petik 2, ini X-nya kurang lagi, koma VB information. Terus di sini kita ketik and if. Terus di paling bawah ya, di bawahnya and with kita ketik set fd sama dengan nothing. Oke. Kita coba tes ya. Dan nanti di sini ya teman-teman, tadi sudah kita buat sebuah sel yang nanti kita pakai untuk menyimpan alamat database-nya, dan kita tambahkan ya di bagian bawah sini. Kita ketik sheet1.ring yaitu c3.value sama dengan file path. Oke, kita coba jalankan. Di sini nggak muncul ya, silakan pilih database terlebih dahulu, klik OK. Nah, kita akan coba ya pilih yang ini, klik OK. Nah, langsung dia udah terisi ini judulnya. Nah, seperti ini. Masuk ke sini juga masuk ke sini. Jika ini sudah ada, maka di sini kalau kita jalankan, nah langsung seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada atau belum kita pilih, maka kondisinya dia seperti ini. Nah, silakan pilih database terlebih dahulu, klik OK, muncul ya kesalahannya ini. Nah, ini kita pilih database-nya, baru dia muncul. Supaya dia tidak muncul error kayak tadi teman-teman ya, misalnya nih di sini kalau kita hapus, kalau belum dipilih, maka dia error kayak tadi itu. Nah, ini. Nah, di bagian sini tambahkan perintah ya, di bagian user form initialisnya. Kita ketik if sheet1.ring c3.value sama dengan 0, then pesan ya, harap pilih terlebih dahulu file database, VB information, pilih database. Oke, terus di sini kita tambahkan perintah ya, else, lalu di bagian bawah sini tambahkan lagi and if. Oke, kita coba. Nah, seperti ini teman-teman ya, langsung muncul seperti ini. Kita pilih, nah langsung ada seperti ini. Cuman memang dia belum ada isinya gitu kan, karena memang belum kita input gitu. Kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita akan menghidupkan ya tombol simpan. Jadi kita menghidupkan tombol simpan terlebih dahulu. Nah, untuk tombol simpan di sini dia formnya kan ada tanggal ya teman-teman ya. Nanti di bagian tanggalnya ini kita akan jalankan dengan cara memilih gitu. Waktu kita klik akan muncul kalender, terus dia muncul ke sini. Teman, untuk saat ini, untuk sementara kita akan ngetik dulu tanggalnya. Nanti kalau sudah berhasil, kita akan hidupkan di bagian tombol kalender ini. Oke, kita coba dulu untuk tombol simpannya. Kita klik 2 kali.
Di sini kita ketik perintah. Pertama kita buat dulu ya koneksi. Call open connection. Terus kita ketik dim SQL string. Lalu kita ketik lagi dim tanggal string, terus kode barang string juga. Terus kita ketik lagi ya, nama-nama di sini harus sama dengan nama-nama yang tadi sudah kita buat di database aksesnya. Ini tinggal kita copy aja teman-teman. Kita ganti jadi nama barang, paste, kode barang, nama barang, terus satuan. Habis satuan, harga. Oh, karena harga ini beda ya, kita cukup sampai satuan saja. Terus untuk harga kita buat di bawah lagi ada dim harga double. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan buat validasi untuk input ya. Jadi kita ketik di sini if me.txt tanggal ya, txt tanggal. Nah ini ya, txt tanggal dot value sama dengan 0. Or kita copy dari sini bisa ya. Kita copy lagi ini. Habis tanggal, txt kode barang, txt nama barang, txt untuk satuan tuh cb ya, cb satuan. Oke, karena nggak muat saya kasih underscores ya, spasi dulu teman-teman ya, spasi baru underscores, terus kita teruskan di sini. Ini habis satuan dia adalah harga, txt harga. Terus di ujung kita kasih then. Di bawah kita buat perintah msgbox harap isi data dengan lengkap. Petik 2, VB exclamation. Oke, nah selanjutnya di bagian bawahnya tambahkan lagi perintah exit sub dan nif. Nah, terus kita simpan dulu. Berikutnya ya, perintah untuk memasukkan data ya ke dalam database-nya. Kita ketik dulu bersama di sini. Tanggal sama dengan ya, petik 2 hashtag, karena dia adalah format tanggal, maka untuk SQL-nya dia kayak gini formatnya. Petik 2, terus dan format buka kurung me.txt tanggal value koma petik 2 tahun dulu teman-teman ya dengan format Y4 kali strip mm strip dd
petik 2, tutup kurung, dan petik 2, hashtag petik 2, enter. Untuk berikutnya, untuk kode barang, kita ketik kode barang yang kita ketik di sini itu harus sama dengan di sini, teman-teman ya. Jadi harus sama dengan di sini. Sorry, yang di sini nih ya. Nah, ini. Terus sama dengan lagi mi.txt kode barang .value, enter. Copy lagi. Habis kode barang txt nama barang, terus cb satuan, terus txt harga. Nah, ini tinggal kita ganti ya, kita copy dari sini bisa. Oke. Nah, terus di bagian bawahnya kita buat perintah selanjutnya ya untuk menambah datanya. Kita ketik SQL sama dengan petik 2, insert into barang. Jadi ini perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel dengan nama barang ya teman-teman ya. Yang isinya itu ada tanggal, kode barang, nama barang, satuan, harga. Petik 2 dan underscores, bawahnya lagi petik 2 ya, values dalam tanda kurung, petik 2 spasi dan tanggal, spasi, dan spasi, petik 2, koma. Terus sampingnya lagi, petik 1, petik 2, spasi, dan kode barang ya, spasi, dan lagi, spasi, petik 2, koma, petik 1, koma. Nah, yang lain tinggal saya copy yang ini ya. Saya copy yang ini. Copy ini aja ya. Terus paste. Tinggal kita ganti ya menjadi nama barang. Terus copy lagi. Nama barang kita ganti jadi satuan. Terus ya sampai dengan harga. Nah, ini untuk harga ada di paling terakhir. Oke, untuk harga dia sudah tidak menggunakan petik 1 lagi. Langsung tutup kurung, petik 2. Oke, nah di bagian bawahnya lagi ya, kita buat perintah on error, go to error handler ya, con.execute SQL. Terus kita buat perintah untuk membersihkan form input. Kita ketik aja langsung txt tanggal dot
teks sama dengan ketik 2 kali, enter. Ini kita copy ke bawah, tinggal ganti nanti ini txt kode barang, txt nama barang, cb satuan, txt harga. Oke, kita simpan. Terus kita bikin pesan msg box data berhasil ditambahkan. Petik 2, VB information. Terus kita ketik call close connection, lalu call ambil data dan exit sub. Kita ketik di sini error handler ya. Titik 2 enter, terus kita ketik pesan msg box spasi petik 2 terjadi kesalahan titik 2 petik 2 simbol dan error dot description, VB critical. Terus kita ketik call close connection. Oke. Nah, sekarang kita coba tes teman-teman ya. Hasilnya kita coba jalankan. Terus kita isi tanggal dulu di sini, kita ketik misalnya tanggal 14/1/2025, kode barang 123, nama barang misalnya pensil. Untuk satuan belum kita isi ya, kita ketik saja misalnya buah, harga misalnya 15.000. Klik tombol simpan. Oke, di sini oh ya, ini harusnya SQL bukan AGL ya. Salah ini. SQL, jalankan lagi. Oke, di sini muncul ya, data berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, keuntungan kita menggunakan list view, kita bisa dengan mudah mengubah ukuran kolom dari tabel di sini gitu. Jadi nggak seperti list box. Dan ketika sudah masuk ke sini, di dalam database-nya, akses tadi itu sudah terisi juga karena dia masuk ke sini. Nah, ini kalau kita tambahkan ya, misalnya kita coba jalankan lagi, tambahkan lagi misalnya tanggal 5/1/2025, kode barang misalnya 456, nama barang misalnya buku, ini juga buah misalnya, harga 25.000, simpan. Nah, dia udah masuk dan sini pun dia juga masuk. Nah, ini artinya untuk sistem ini sudah bisa berjalan ya, sudah bisa digunakan untuk tombol tambahnya. Dan bagaimana nanti untuk hapus, edit dan bersihkan, kita akan bahas di part selanjutnya. Nah, untuk yang di bagian sekarang ini kita akan aktif dulu di bagian satuan. Klik 2 kali di bagian sini ya. Tambahkan di bagian bawah with cb satuan dot add item petik 2 misalnya buah dot add item lagi petik 2 misalnya peaches dot add item lagi misalnya box dot add item lagi misalnya kilo. Oke, ketik and width untuk menutupnya. Jadi kalau sudah kita isi, maka dia akan seperti ini isinya. Nah, kita coba lagi tanggal 6/1/2025. Kode barang misalnya TR-1002. Terus barangnya misalnya gelas hias. Satuan misalnya box
harga 75.000. Klik tombol simpan. Oke, udah masuk teman-teman. Nah, dan harusnya ketika ini dibuka di bagian text box ini itu terisi dengan ini supaya kita tahu bahwa ini sudah terisi gitu. Maka di sini tambahkan lagi di bagian bawah sini bisa me.txt database.value sama dengan sheet1.ring petik 2 C3 tutup kurung .value. Artinya jika sudah terisi maka dia masuk juga ke sini gitu. Nah, ini nanti ya kalau gini kan kita bisa menghapusnya nih. Nah, bisa dihapus gitu. Supaya nggak bisa dihapus, maka ini kita klik di bagian lognya ini, jadikan dia true. Oke. Terus di sini kalau sudah dia bisa kita klik tapi nggak bisa dihapus sudah. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Oke, ya teman-teman ya. Untuk video part 1 ini cukup sampai sini dulu di bagian tombol simpan. Nanti kita akan lanjut untuk mengaktifkan tombol tanggal, terus untuk hapus, edit, dan bersihkan gitu. Baik, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah jadi member, nanti teman-teman bisa untuk mendownload coding yang fullnya ya, yang sudah jadi seperti yang saya buatkan di sini. Itu bisa ada download di menu member, itu bagi khusus member. Nah, tapi untuk yang belum jadi member, silakan teman-teman ikuti apa yang saya ketik di sini. Tapi bagi yang sudah jadi member, silakan download filenya atau bahannya di menu member. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.